Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Pusto Widianingrum dan dua teman saya, Sinta Dewi Oktaviasari dan Intan Amalia Fadilah dari program studi pendidikan akuntansi Universitas PGRI Madiun akan menjelaskan sedikit materi mengenai akuntansi clearing. Mungkin beberapa orang sudah tidak asing lagi dengan istilah clearing. Apa sih clearing itu? Yuk langsung aja kita bahas. Happy watching! Jadi, pengertian dari clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta clearing, bank, atas nama peserta, maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Clearing merupakan cara atau sarana perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Penyelesaian hutang piutang bisa saja dilakukan di luar cara ini, tapi dengan clearing akan dapat dilakukan secara cepat, aman, efektif, dan efisien. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena Bank Indonesia atau BI mengemban tugas untuk mengatur dan mendukung kelancaran sistem pembayaran. Itulah penyelenggaraan clearing antar bank yang aman, efektif, dan efisien dipandang perlu oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau biasa disebut SKNBI. Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI adalah sistem clearing Bank Indonesia yang meliputi clearing debit dan clearing kredit, yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Ada beberapa sistem clearing. Berdasarkan sistem penyelenggaraannya, clearing dapat menggunakan yang pertama sistem manual, sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliet saldo clearing serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang kedua, sistem semi-otomasi, sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing dilakukan secara otomasi. Yang ketiga, sistem otomasi. Sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliet saldo clearing dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Yang keempat, sistem elektronik. Penyelenggaraan clearing lokal secara elektronik yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik. Selanjutnya ada peserta clearing. Siapa sih peserta clearing itu? Peserta clearing adalah bank atau Bank Indonesia yang terdaftar pada penyelenggara untuk mengikuti clearing. Bank bisa dikatakan sebagai bank peserta pertukaran warkat apabila bank tersebut terdaftar sebagai penyelenggara untuk mengikuti lalu lintas giro. Peserta pertukaran warkat ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada peserta langsung, yang kedua peserta tidak langsung. Yang pertama, peserta langsung adalah bank yang bisa dinyatakan sebagai peserta pertukaran warkat langsung apabila bank tersebut ikut serta dalam pelaksanaan pertukaran warkat secara langsung menggunakan identitasnya sendiri. Bank peserta langsung terdiri dari kantor pusat, kantor cabang induk, dan kantor cabang pembantu. Yang kedua, ada peserta tidak langsung. Bank peserta yang ikut melakukan pertukaran warkat atau menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya dan masih menjadi bagian dari bank yang sama. Bank peserta pertukaran warkat tidak langsung tidak berdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu. Apa sih yang menjadi syarat untuk menjadi peserta langsung dan peserta tidak langsung? Untuk peserta langsung, syaratnya adalah yang pertama, kantor bank yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. Yang kedua, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin. Yang ketiga, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Yang keempat, kantor lain yang memiliki rekening giro di salah satu kantor Bank Indonesia. Yang kelima, lokasi kantor bank memungkinkan bank tersebut untuk mengikuti clearing tertib sesuai jadwal lokal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, syarat peserta tidak langsung. Yang pertama, kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. Yang kedua, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. Yang ketiga, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia. Yang keempat, kantor bank yang menginduk kepada kantor lain yang merupakan bank yang sama.
yang telah menjadi peserta langsung di wilayah clearing yang sama. Selanjutnya, warkat dan dokumen clearing. Warkat dan dokumen clearing yang digunakan dalam clearing otomasi wajib memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang warkat, dokumen clearing, dan percetakannya pada perusahaan percetakan dokumen security. Dokumen clearing. Dokumen clearing merupakan sebuah dokumen yang fungsinya sebagai alat bantu dalam suatu proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Warkat clearing. Apa sih warkat clearing itu? Jadi, warkat merupakan sebuah alat pembayaran non-tunai untuk suatu rekening nasabah atau bank melalui clearing atau yang diperhitungkan atas beban. Ada beberapa macam yang termasuk warkat clearing. Yang pertama ada cek. Cek merupakan sebagaimana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, termasuk juga pada cek perjalanan, cek dividen, cek cenderamata, beserta cek lain yang penggunaannya dalam sebuah clearing yang disetujui oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada billet giro, sebuah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk pemindah bukuan sejumlah uang dari rekening yang tertarik kepada rekening pemegang yang disebut namanya. Selanjutnya ada wesel bank untuk transfer atau WBUT. Wesel bank untuk sebuah transfer yaitu suatu wesel yang diterbitkan oleh bank khusus sebagai sarana transfer yang telah diatur dalam KUHD. Selanjutnya, surat bukti penerimaan transfer. Surat bukti pada penerimaan transfer ini adalah sebagai surat bukti penerimaan transfer yang berasal dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada berbagai bank peserta penerima dana transfer yang dilakukan melalui clearing lokal. Selanjutnya ada warkat debit, suatu warkat yang dipakai untuk bisa menagihkan dana pada bank lain untuk bank atau nasabah yang menyampaikan warkat tersebut. Selanjutnya ada warkat kredit, salah satu warkat yang dipakai untuk dapat menyampaikan dana pada bank lain untuk nasabah atau bank yang menerima warkat tersebut. Syarat warkat, yang pertama bervaluta rupiah, yang kedua bernilai nominal penuh, yang ketiga telah jatuh tempo, yang keempat telah dibubuhi cap clearing. Tata cara penyelenggaraan clearing lokal manual. Penyelenggaraan clearing terdiri dari dua tahap, yaitu clearing penyerahan atau clearing 1 dan clearing pengembalian atau clearing 2, yang merupakan satu kesatuan siklus clearing. Peserta wajib mengikuti kedua kegiatan tersebut sampai clearing dinyatakan selesai. Clearing penyerahan, warkat clearing yang diserahkan oleh masing-masing peserta. Yang pertama, warkat debit keluar atau WDK, warkat yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut. Yang kedua, warkat kredit keluar atau WKK, warkat pembebanan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah lain. Clearing pengembalian, warkat clearing yang diterima dari peserta lain. Yang pertama, warkat debit masuk atau WDM, warkat yang diserahkan oleh peserta lain atas beban nasabah bank yang menerima warkat. Yang kedua, warkat kredit masuk atau WKM, warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk keuntungan nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Hubungan antara warkat debit keluar atau WDK dan warkat debit masuk atau WDM dijabarkan sebagai berikut. Bank yang menyerahkan warkat clearing keluar atau warkat debit keluar atau WDK akan menikmati penambahan rekening giro pada Bank Indonesia, sedangkan bank yang menerima warkatnya sendiri atau warkat debit masuk atau WDM, saldo gironya pada Bank Indonesia akan berkurang sebesar nilai nominal warkat tersebut. Hubungan warkat kredit keluar atau WKK dan warkat kredit masuk atau WKM dapat dijabarkan sebagai berikut. Bank yang menyerahkan warkat clearing keluar atau warkat kredit keluar atau WKK akan menyebabkan pengurangan pada rekening giro pada Bank Indonesia. Sedangkan bank yang menerima warkat tersebut atau warkat kredit masuk atau WKM, saldo gironya pada Bank Indonesia akan bertambah sebesar nilai nominal warkat tersebut. Jadwal clearing lokal dan pelimpahan hasil clearing. Jadwal penyelenggaraan clearing manual serta jadwal pelimpahan hasil clearing ditetapkan oleh penyelenggara dengan persetujuan Bank Indonesia yang mewilayahi. Jadwal clearing lokal yang ditetapkan merupakan rentang waktu bagi wakil peserta diperkenankan untuk hadir dan mendistribusikan warkat pada proses penyelenggaraan clearing, penyerahan atau pengembalian.
Contoh transaksi clearing dan pencatatannya. Transaksi-transaksi di bawah ini adalah transaksi yang diselesaikan melalui clearing lokal. Peserta clearing adalah Bank Lipo, Bank Mega, dan Bank Niaga Jakarta. Soal yang pertama, Danar Setiawan nasabah Bank Lipo Jakarta telah menarik cek sekian sebesar 50 juta dan cek nomor sekian sebesar 30 juta untuk membayar pembelian elektronik kepada Yahya, nasabah Giro Bank Mega Jakarta. Soal yang kedua, Bank Mega Jakarta menerima bilet giro dari Erika untuk keuntungan Fahmi, nasabah Giro dari Bank Niaga Jakarta sebesar 50 juta. Soal yang ketiga, Bobby, nasabah Niaga Jakarta menarik cek untuk membayar barang dagangan kepada Yanti, nasabah dari Bank Mega Jakarta sebesar 60 juta. Soal yang terakhir, Bank Lipo Jakarta menerima warkat debit masuk untuk beban nasabah Giro Dwi Wahyu sebesar 20 juta. Warkat ini diterima dari Bank Niaga Jakarta melalui Bank Indonesia Jakarta untuk keuntungan Giro Fitri. Yang diminta, nomor 1, pencatatan jurnal pada masing-masing peserta clearing. Yang kedua, neraca clearing pada masing-masing bank peserta clearing. Yang ketiga, neraca clearing yang perlu disajikan oleh Bank Indonesia selaku lembaga clearing. Untuk jurnal pencatatan di Bank Lipo Jakarta, transaksi A atau nomor 1 yang tadi, keterangannya clearing 2. Jurnalnya debit Giro Dinar Setiawan, kreditnya Giro Bank Indonesia sebesar 80 juta. Untuk transaksi yang D atau nomor 4, keterangannya clearing 2, debitnya Giro Dwi Wahyu, kreditnya Giro Bank Indonesia sebesar 20 juta. Pencatatan jurnal di Bank Niaga Jakarta, transaksi B atau nomor 2, keterangan clearing 2. Jurnalnya debit Giro Bank Indonesia, kreditnya Giro Fahmi sebesar 50 juta. Transaksi C atau nomor 3, keterangannya clearing 2, debitnya Giro Bobby, kreditnya Giro Bank Indonesia sebesar 60 juta. Transaksi D atau nomor 4, keterangannya clearing 1, debitnya RAR Clearing, kreditnya RAR Clearing sebesar 20 juta. Untuk transaksi D atau nomor 4, clearing 2, debitnya Giro Bank Indonesia, kreditnya Giro Fitri sebesar 20 juta. Neraca clearing pada masing-masing bank peserta clearing. Neraca clearing dari Bank Mega, saldo WDK atau warkat debit keluarnya sebesar 140 juta. Untuk saldo warkat kredit keluarnya 50 juta ditambah dengan menang clearingnya 90 juta, jadi total saldonya 140 juta. Selanjutnya, neraca clearing dari Bank Lipo. Saldo kalah clearingnya sebesar 100 juta. Kemudian saldo WDM atau warkat debit masuknya sebesar 100 juta. Neraca clearing untuk Bank Niaga. Saldo WKM atau warkat kredit masuknya sebesar 70 juta. Kemudian saldo WDM atau warkat debit masuk ditambah dengan menang clearing sebesar 70 juta. Untuk selanjutnya, neraca clearing yang disajikan Bank Indonesia. Untuk saldo bank kalah clearingnya ada Bank Lipo sebesar 100 juta. Untuk saldo bank menang clearingnya ada Bank Mega dan Bank Niaga sebesar 100 juta rupiah. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem clearing warkat luar wilayah. Perkembangan teknologi saat ini telah memungkinkan beberapa bank untuk melakukan verifikasi secara online terhadap cek atau bilet giro luar kota. Untuk itu, Bank Indonesia mengembangkan sistem penyelenggaraan clearing lokal atas cek atau bilet giro yang berasal dari luar wilayah. Clearing atau yang disebut dengan clearing warkat luar wilayah. Clearing warkat luar wilayah adalah penyelenggara clearing atas cek atau bilet giro yang diterbitkan oleh kantor bank yang bukan peserta di wilayah clearing di mana cek dan bilet giro tersebut dikliringkan. Penerapan clearing warkat luar wilayah akan memberikan manfaat berupa efisiensi dalam menyelesaikan pembayaran cek atau bilet giro luar kota, baik efisiensi maupun biaya. Sebab yang pertama, efektivitas dana cek atau bilet giro sesuai dengan jadwal clearing lokal di mana warkat dikliringkan. Yang kedua, biaya proses oleh Bank Indonesia sama dengan warkat lokal lainnya. Tidak ada biaya tambahan oleh Bank Indonesia. Dengan manfaat tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas pembayaran giral antar daerah. Berikut adalah contoh dari mekanisme transaksi clearing luar daerah. Saya akan menjelaskan tentang mekanismenya. Berikut ini merupakan ilustrasi mekanisme clearing warkat luar wilayah
Penjelasan ilustrasinya adalah warkat wilayah yaitu X adalah nasabah dari Bank B di Surabaya, melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah Bank A di Jakarta. Dalam hal ini, X melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan cek atau biliet giro Bank B di Surabaya. Y kemudian menyetorkan cek atau biliet giro tersebut ke rekeningnya di Bank A di Jakarta. Bank A di Jakarta tidak perlu melakukan inkaso, melainkan dapat langsung memberikan cek apabila cek tersebut atau clearing lokalnya ada kantor cabangnya di Jakarta. Bank B yang ada di Jakarta kemudian melakukan validasi atau cek biliet giro tersebut. Jika valid dan dana mencukupi, maka Bank B melalui penyelenggaraan clearing di Bank di Jakarta menerima laporan mengenai efektivitas dana atas cek atau biliet giro tersebut ke Bank A. Kemudian menerima laporan mengenai efektivitas dana atas cek biliet giro dari Bank B dari penyelenggara clearing di Jakarta. Atas informasi Bank A kemudian akan melakukan pengkreditan ke bank dari nasabah Y. Dengan memberikan mekanisme di atas, terlihat bahwa cek atau biliet giro yang diterbitkan oleh Bank B di Surabaya tidak perlu dikirim atau diinkasokan ke Surabaya, sebab Bank B merupakan peserta clearing warkat luar wilayah dan mempunyai kantor wilayah di Jakarta. Dengan dikliringkan di Jakarta, maka cek dan biliet giro tersebut akan diproses sesuai dengan jadwal Jakarta, sehingga Bank A yang dikliringkan dapat memperoleh kepastian efektivitas dana yang lebih cepat atas penagihan cek atau biliet giro tersebut. Selanjutnya ada prinsip umum clearing warkat luar wilayah. Yang pertama ada cek dan biliet giro tersebut diterbitkan oleh bank yang sudah terdaftar sebagai peserta clearing warkat luar daerah. Yang kedua, di wilayah clearing di mana warkat tersebut dikliringkan terdapat kantor cabang dari bank penerbit yang menjadi peserta clearing. Yang selanjutnya ada prinsip umum clearing dan warkat luar daerah. Yang pertama, kepesertaan bank tidak bersifat wajib. Yang kedua, pencatatan untuk menjadi peserta dilakukan oleh kantor pusat. Yang ketiga, bank wajib menetapkan satu kantor koordinasi. Yang keempat, ada Bank Indonesia tidak mengatur mekanisme internal bank. Yang kelima, perhitungan antar kantor dari bank tertarik diselesaikan secara internal. Selanjutnya, mengenal tentang clearing otomasi dan clearing elektronik. Transaksi clearing dengan menggunakan sistem ini pada prinsipnya sama dengan clearing manual. Yang digunakan juga sama, yang membedakan adalah penggunaan teknologi yang lebih canggih. Untuk penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing dilakukan secara otomasi pada clearing otomasi dan didasarkan pada data keuangan elektronik yang selanjutnya disebut dengan DKE. Untuk clearing elektronik, warkat yang digunakan relatif sama dengan sistem clearing lainnya. Berikut adalah sistem clearing otomasi dan sistem clearing elektronik. Sistem clearing otomasi. Sistem clearing otomasi adalah salah satu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang pada pelaksanaannya akan dilakukan pada perhitungan pembuatan saldo clearing dan juga pemilahannya warkat dilakukan secara penyelenggaraan secara otomasi. Yang kedua ada sistem clearing elektronik. Sistem terakhir yang terdapat pada warkat clearing adalah sistem clearing elektronik yang mana merupakan suatu sistem penyelenggaraan clearing dalam suatu perhitungan dan juga pembuatan biliet saldo clearing. Jadi seluruhnya dilakukan secara elektronik dengan disertai cara penyampaian warkat peserta kepada pihak penyelenggaraan untuk kemudian dipilih secara otomasi. Dalam sistem ini, seluruh hasil perhitungan akan disesuaikan dengan hasil perhitungan elektronik. Dalam clearing elektronik dan otomasi harus didukung oleh sistem pusat komputer clearing elektronik atau yang disebut dengan SPKE, terminal peserta clearing atau yang disebut TKP, dan jaringan komunikasi data atau JKD. SPKE adalah seperangkat sistem komputer pada penyelenggaraan yang berfungsi menerima dan mengolah data keuangan elektronik serta menghasilkan informasi hasil clearing dan informasi hasil clearing lainnya. TPK adalah perangkat dalam komputer yang dipasang di peserta untuk mengirim data keuangan elektronik atau DKE ke SPKE serta menerima informasi hasil perhitungan clearing dan informasi clearing lainnya. Sedangkan yang dimaksud JKD adalah seperangkat sistem yang berfungsi sebagai sarana penghubung antara TPK dengan SPKE untuk pengoperasian sistem ini. Setiap peserta juga harus memiliki password. Berikut ada mekanisme sistem clearing elektronik beserta penerapannya. Contohnya seperti Pak Ahmad dan Pak Budi melakukan transaksi jual beli. Pak Ahmad membeli barang ke Pak Budi dengan pembayaran melalui clearing
Dengan cek atau bilet giro, Pak Ahmad sendiri memiliki giro di Bank BRI. Untuk mencairkan uang, Pak Budi terlebih dahulu konfirmasi ke Bank BNI. Karena Pak Budi memiliki tabungan ke Bank BNI. Bank BNI menyerahkan warkat konfirmasi ke Bank Indonesia. Setelah itu Bank Indonesia konfirmasi ke Bank BRI untuk mengecek tabungan yang dimiliki oleh Pak Ahmad yang akan dikeliringkan. Selanjutnya, setelah penerimaan warkat, lalu Bank BRI konfirmasi ke Bank Indonesia. Setelah itu Bank Indonesia menyerahkan ke Bank BNI milik Pak Budi. Pak Budi baru bisa mencairkan dana dari cek atau bilet giro. Jadi seluruhnya dilakukan secara elektronik dengan disertai cara penyampaian warkat peserta kepada pihak penyelenggara untuk kemudian dipilih secara otomasi. Dalam sistem ini seluruh hasil perhitungan akan disesuaikan dengan hasil perhitungan elektronik. Mungkin di sini teman-teman masih bingung tentang sistem dari clearing sendiri. Di sini saya akan memberikan sebuah cuplikan video dari Bank Indonesia tentang clearing. Apa sih clearing itu? Dan gimana sih prosesnya? Oke, misalnya ya, kamu mau kirim uang ke nomor rekening teman kamu. Nah, proses awal biasanya kamu harus mengisi suatu form di bank tempat kamu nabung untuk kirim dana tersebut. Kemudian, bank akan melakukan pengecekan nih, atau semacam verifikasi apakah dana di tabungan kamu cukup atau enggak untuk melakukan transfer. Lalu nomor rekeningnya sesuai atau enggak. Intinya sih meriksa kelengkapan data kamu. Lalu, bank nerusin pengiriman transfer tersebut ke bank tujuan alias bank tempat teman kamu nabung. Tapi prosesnya nggak semudah itu, karena tiap bank punya sistem yang berbeda-beda. Proses transfer bank itu hanya bisa terjadi karena adanya sebuah sistem yang dimiliki oleh bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Nah, sistem yang dimaksud dalam proses tadi disebut sebagai Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia alias SKNBI. Nah, kalau penyelesaian transaksi di waktu tertentu tuh gimana ya? Gini yang dimaksud dengan waktu tertentu. Kan yang kirim uang bukan cuma kamu doang, tapi ada banyak orang. Kayak buat transaksi bisnis, perdagangan, supaya perekonomian terus berjalan. Makanya, Bank Sentral kita yaitu Bank Indonesia menerapkan beberapa periode waktu pengiriman. Biasanya, bank komersial mengumpulkan dulu permintaan nasabah, kemudian baru diteruskan ke Bank Indonesia dalam satu kloter agar bisa diproses bersamaan. Dengan begitu akan jadi lebih efisien kan? Misalnya, kita kirim uang jam 9 pagi, maka penyelesaian transaksi atau settlement-nya akan diproses di periode berikutnya antara jam 9 sampai jam 11. Begitu juga kalau kamu ngirim lewat dari jam 11, maka settlement-nya akan diproses di periode selanjutnya antara jam 11 sampai jam 1. Begitu seterusnya sesuai dengan periode yang sudah ditentukan Bank Indonesia. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.